Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali ya acara Teropong Media. Saya pikir meskipun sekarang ini hari ini ya kita sedang melihat ini berita-berita di media massa. Hari ini itu mulai tes ya SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ya, banyak tentu orang tua yang berharap ya anak-anaknya bisa diterima di jurusan yang baik yang dipilih oleh anak-anaknya ya. Tapi kita semua berharap ya apapun yang dipilih itu mudah-mudahan bisa ditekuni dan diletakkan pada proporsi yang sebenarnya ya. Jadi dan juga kita ingat kalau yang gagal juga itu bukan segala-galanya. Sekarang ini banyak alternatif lah ya, dan yang diwajibkan itu mencari ilmu. Jadi kalau misalnya ini nggak diterima, ya usaha lagi, masih ada lagi. Apalagi sekarang ini ada sistem, masing-masing perguruan tinggi punya sistem seleksi mandiri. Ya, di UI ada, di IPB, di ITB itu semua ada seleksi mandiri. Ya, jadi masih banyak alternatif-alternatif. Hanya saya bertanya kepada salah seorang dosen ya di satu universitas negeri gitu ya. Saya tanya, ini kok ada program yang paralel, maksudnya apa gitu. Kemudian dijawab yang paralel itu kuliahnya siang, tapi dosennya sama, jadwalnya sama, kurikulumnya sama dengan yang reguler. Nah, hanya bedanya apa? Bedanya yang paralel ini itu uang SPP-nya ya 10 juta per semester gitu ya. Saya agak terhenyak juga ya, kok ini perguruan tinggi negeri terkenal itu ya, yang dapat subsidi pemerintah begitu besar, dosen-dosennya juga dibiayai oleh negara gitu ya, gedung-gedungnya juga dibangun negara, kok ada program yang mengambil SPP sampai 10 juta tingkat S1 nih ya, 10 juta per semester, yang bagi saya tentu itu luar biasa beratnya gitu ya. Kenapa? Apa itu boleh ya? Sedangkan sekarang kan anggaran pendidikan kita begitu tinggi. Bantuan pemerintah untuk perguruan tinggi negeri yang mahasiswanya itu hanya sekitar 1/3 ya dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, karena 2/3-nya itu kuliahnya di universitas swasta gitu ya. Itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan bantuan kepada perguruan tinggi swasta. Jadi memang di negeri kita ini ya unik juga ya, ada universitas negeri, ada sekolah negeri ya, ada sekolah swasta ya, yang seolah-olah ya negeri ini yang punyanya negara, padahal kan fungsinya sebetulnya sama, fungsinya menjalankan fungsi pendidikan juga ya. Saya hanya bertanya, saya belum bertanya nih kepada pejabat yang berwenang gitu ya, kenapa kok begitu mahal, dan kampus-kampus itu dibolehkan seperti itu. Kalau menurut saya ya sebaiknya kampus negeri itu sebaiknya biayanya murah ya, artinya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat lah, biar betul-betul yang masuk di situ yang berkualitas ya. Saya tahun 84 ya masuk IPB itu, SPP saya waktu itu 48.000 per semester ya. Kakak kelas saya itu malah 19.000 waktu itu per semester. Sebagai perbandingan, saya waktu itu bisa hidup di kota Bogor dengan wesel gitu ya, kiriman orang tua itu 50.000 sebulan ya, 50.000 sebulan itu sudah bisa, bahkan saya sudah bisa beli buku waktu itu ya. Ongkos bemo itu waktu itu, bemo ya untuk ke kampus itu 100 rupiah. Nah, coba dipikirkan ya, sekarang ini mungkin sudah ada kelas-kelas tertentu ya. Nah, orang-orang tertentu yang uang 10 juta itu tidak ada artinya bagi mereka gitu ya. Tapi kebanyakan masyarakat saya kira masih sangat berarti. Itu sekedar pikiran saya bahwa sebaiknya kampus negeri jangan terlalu mahal lah ya, masa sampai 10 juta, dan itu dikhususkan gitu ya. Dan saya dengar ada lagi program-program khusus yang bisa mahal. Nah, pemirsa, saya berharap bahwa pendidikan ini bukan bisnis. Itu harapan saya. Tetap pendidikan adalah tempat ya di mana ya proses
mendidik manusia menjadi manusia. Ya, kalau istilah Profesor Najib Al-Abbas itu kan tujuan pendidikan itu adalah to inculcate goodness or justice, ya, in man as man. Jadi pendidikan itu adalah proses menanamkan keadilan, ya, nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia. Itu sebenarnya jalannya pendidikan. Jadi saya berharap bahwa anak-anak kita yang sekarang masuk ke perguruan tinggi ini tetap memegang itu, meskipun nanti di kampusnya dia bisa dapat pikiran yang macam-macam, ya, tetapi kita perlu berhati-hati. Yang kedua, pemirsa, ya, terutama orang tua gitu ya, kita semua ini jangan sampai membebani anak-anak kita gitu ya dengan pikiran-pikiran materialistik, ya, menganggap anak ini kuliah ini adalah investasi bisnis, ya, kamu sudah saya kuliahkan sekian, nanti kalau kamu sudah lulus ya kamu harus menghasilkan, ya, karena kalau nanti anak sudah lulus itu teman kamu itu dia sudah kerja, sudah enak, sudah punya mobil, ya, sudah ini, kamu kok belum dapat apa-apa. Nah, ini orang tua yang merusak begini, yang merusak nilai-nilai pendidikan begini. Ya. Bagi anak-anak kita yang kuliah, tanamkan dia untuk dia serius dengan ilmu yang dia pelajari. Ya. Kemudian supaya ilmunya itu bermanfaat, diletakkan pada tempatnya. Ya, dilengkapi mana ilmu-ilmu yang tidak dia dapat di kampus dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Terutama yang fardu ain. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadikan dia orang yang profesional. Kalau soal dia kerja di mana nanti, itu soal rezeki. Ya, tapi yang terpenting bagi kita sebagai muslim, kalau kita ingat Al-Qur'an, tugas kita adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ingat Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya. Jadi Luqman menasihati anaknya, ya, tekankan anak kita dimanapun juga selalu ingatkan, ya, sholatnya, aqimis sholat, tegakkan sholat, ya, itu, ya, jangan sampai kadang-kadang kan anak ini kuliah jauh, ya, orang tuanya di Jakarta, anaknya kuliah di Jogja, di Bandung, ada yang kuliah di Padang, ada yang kuliah di Manado misalnya, tapi yang pertama jangan lupa sholat, dan yang kedua misalnya orang tuanya harus menasihati anaknya apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Usahakan anak-anak yang kuliah ini dia jadi aktivis, ya, jangan jadi kutu buku saja, ya, dia tidak tahu dari kos hanya kuliah, dia tidak peduli dengan kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekitar kampusnya, itu tidak betul, ya. Dorong anak-anak yang kuliah ini, mereka sering-sering aktif di masjid, ya. Kalau anak saya suruh kalau misalnya mau demo saja, bahkan dulu kalau saya ngajar mahasiswa saya di program komunikasi penyiaran Islam, ya, program jurnalistik itu, mahasiswa yang demo saya kasih A. Jadi kalau Anda demo nggak apa, demo rektor nggak apa, tapi saya kasih A, ya, nilainya A. Tapi demonya yang benar, yang cerdas, bukan yang merusak, ya, yang intelektual. Mahasiswa ini harus dididik menjadi seorang intelektual yang kritis, ya, tahu mana benar mana salah, mana al ma'ruf mana al munkar. Itu perintah Al-Qur'an, ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, ya, dorong mahasiswa itu aktif. Ya, apapun insya Allah, ya, dengan dia aktif, ya, tapi tetap jangan meninggalkan kuliahnya, ya, jangan kemudian aktivismenya berlebihan, ya, kemudian kuliahnya amburadul, ya, sampai kemudian tidak selesai. Tidak, kita harus tekankan tetap dia berprestasi di dalam akademinya, ya, nilai-nilainya bagus, tapi juga tetap gitu, dia harus aktif, ya. Demo presiden gimana? Selama demonya intelektual, amar ma'ruf nahi munkar, ya, nggak apa-apa, demonya tetap tertib, ya, jangan menfitnah, ya, jangan mencaci maki, gitu, ya. Yang penting sampaikan gagasan, ide-ide besar, ya. Jadi kalau dia mahasiswa ekonomi, ya, sampaikan itu ide-ide tentang apa pemikiran ekonomi yang baik, ya, bagi bangsa kita ini, ya. Jadi itu perintah Luqman, ya, pada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini perkara yang besar dalam agama, ya, ini penting karena peran orang tua ini penting. Dia harus mendorong terus, mengingatkan terus anaknya tetap menegakkan sholat, ya, selama aktif dalam kegiatan di kampus itu. Dan yang kedua tetap, ya, aktif kritis, ya, ikuti, dia suruh dia ikut aktif seminar, ikut pengajian, ya, ikut terus mencari ilmu, ya. Dan kalau soal pekerjaan nanti
serahkan kepada Allah, berdoalah terus ya supaya diberikan tempat yang baik. Ini pemirsa ya, jadi karena sekarang ini hari ini mulai tes SBMPTN gitu ya, kita orang tua itu sebaiknya memberikan pengarahan, ya, pemikiran-pemikiran yang baik, ya, terutama seperti yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dalam menasihati anaknya ini. Nah, demikian pemirsa, ya, teropong media pada edisi kali ini. Insya Allah kita bertemu dalam edisi yang lain, ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.